Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aridila Zainal Hasan sebagai pemandu dalam pembahasan kali ini, feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Ya, kami akan berbincang-bincang mengenai isu-isu feminisme saat ini bersama anggota kelompok 5 sekalian. Dilihat dari sejarah, sebelum datangnya umat Islam sudah ada bangsa-bangsa terdahulu seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina yang mereka juga sudah mengenal agama besar sebelum Islam seperti agama Yahudi, Nasrani, Buddha, dan sebagainya. Mereka juga memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi wanita di kehidupan sosialnya, seperti wanita di mata orang-orang Yahudi tidak punya tempat yang bebas untuk bernapas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Namun, kita sebagai umat Islam harus menyikapi isu feminisme tersebut sesuai dengan pedoman agama kita yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Karena Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting untuk kita sebagai umat Islam memahami konsep yang benar mengenai perempuan dan menerapkannya dalam konsep kehidupan dan bermasyarakat. Saat ini mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk beragama Islam, di mana dalam agama Islam diajarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan keberadaan yang setara dengan laki-laki. Hal ini diperlihatkan pada berbagai ayat dalam Al-Quran. Bagaimana prinsip kedudukan antara perempuan dan laki-laki menurut Al-Quran? Lalu, apakah masyarakat kita saat ini paham secara keseluruhan mengenai prinsip kedudukan tersebut? Baik, kedudukan antara laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surat Al-Azariyat ayat 56. Bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama hamba Allah. Eksistensi keduanya di dunia ini hanya sebagai hamba Allah. Yang kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Ahzab ayat 36. Yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama menerima balasan ketika di akhirat. Yang ketiga dalam Quran surat Al-Imran ayat 95 dan An-Nisa ayat 124. Bahwasanya laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Seperti yang kita tahu bahwa Islam ada sejak dahulu, tetapi seiring berjalannya waktu, lingkungan kita pasti menciptakan sesuatu perubahan hingga saat ini. Makin lama pengetahuan tentang ajaran agama semakin menipis di antara kalangan masyarakat saat ini. Pengajaran agama Islam, apalagi mengenai kesetaraan gender, pada ayat Al-Quran biasanya hanya sebatas tersampaikan saja. Sedangkan masyarakat sekarang cenderung lebih rasional dan milenial. Masyarakat sekarang tidak bisa hanya sekedar diberitahu itu saja. Mereka butuh diberikan alasan yang kuat yang sekiranya dapat diterima sehingga membuat mereka yakin bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki itu sama. Baik, dari jawaban tadi berarti dalam perspektif Islam, kesetaraan gender yang dimaksud adalah sama-sama hamba Allah. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama hamba Allah yang sama-sama menerima balasan ketika di akhirat dan berpotensi sebagai manusia, meraih prestasi sebagai manusia. Nah, isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki menjadi titik awal memunculnya feminisme yang terjadi di berbagai tempat sejak dulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim atau masyarakat non-Muslim. Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya Muslim ya beragama Islam juga masih menjadi
terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Entah itu KDRT bisa jadikan. Dari persoalan tersebut, akhirnya para perempuan banyak yang mempersoalkan perannya dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan perempuan. Tetapi, apakah menurut Islam, peran perempuan dalam urusan rumah tangga bisa disebut sebagai bentuk penindasan? Baik, dalam persoalan tersebut, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme biasa berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki itu harus sama. Nah, itu tidak benar dalam pandangan Islam dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Tapi dalam Islam memang benar memandang perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam membenarkan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Karena keadilan itu tidak harus bermakna persamaan, bahkan jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda, maka ya harus berbeda, tidak bisa disamakan. Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, persoalan ini lebih baik tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Tugas yang berbeda tetapi harus dipandang dari sisi hikmat al-tashri', yakni Allah yang Maha Tahu, memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena ada maksud tertentu dan disesuaikan dengan aspek tertentu pula. Islam tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang, karena tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur sebaik apa, bukan sebanyak apa seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait persoalan perempuan yang mempertanyakan perannya dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan, memang tidak bisa dilihat dari sisi feminisme, karena keadilan itu bukan berarti persamaan. Laki-laki ya laki-laki dan perempuan juga memiliki tugasnya masing-masing. Kenyataannya saat ini, sebagian besar orang di dunia barat mendukung dan menganggap kesetaraan gender adalah hal yang wajar. Banyak di negara barat yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Mengingat kembali bahwa di negara barat mayoritas tidak beragama Islam, dan di Indonesia mayoritas masyarakatnya Muslim. Dengan adanya variasi pendapat mengenai kesetaraan gender di berbagai tempat, apa pandangan Islam terhadap feminisme atau kesetaraan gender, dan bagaimana pendekatan Islam dalam kesetaraan gender dapat memengaruhi tindakan dan perlakuan individu masyarakat Islam? Pandangan Islam terhadap kesetaraan gender ini melibatkan pemahaman bahwa baik pria maupun wanita memiliki nilai yang setara di mata Allah dan memiliki hak-hak serta tanggung jawab yang sebanding. Islam menekankan prinsip-prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dalam beberapa hal, Islam menetapkan perbedaan peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita berdasarkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Meskipun demikian, hak dan kewajiban ini diakui oleh Islam, dan Islam menekankan perlakuan adil terhadap kedua gender tersebut. Kemudian, bagaimana sih pendekatan Islam terkait kesetaraan gender bisa memengaruhi individu tersebut? Hal ini meliputi berbagai cara, salah satunya yaitu lewat pendidikan. Islam menganjurkan pendidikan sebagai hak individu, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender di dalam pendidikan juga dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik dan berbudaya. Baik, dari paparan yang tadi berarti kesetaraan gender yang dimaksud adalah antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilakukan, saling mengisi ya. Sedangkan dalam QS Quran surat Yasin ayat 36 dipaparkan bahwa setiap individu diciptakan berpasang-pasangan dengan lain jenis ya.
problematika, tapi masih aja terjadi penyelewengan atau yang dalam bahasa ilmiahnya dinamakan disorientasi seksual tentang LGBT. Dan itu sudah benar jelas ya kesalahannya di mana kalau LGBT. Tetapi disorientasi seksual sebagaimana artinya adalah melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak sewajarnya ini juga dapat terjadi pada pasangan-pasangan yang lawan jenis. Yang jelas-jelas lawan jenis itu bahkan bisa melakukan disorientasi seksual dengan label pacaran dan ta'aruf. Kedua belah pihak bisa melakukannya dengan dalih kami sudah terikat. Meskipun pada hakikatnya yang dimaksud hubungan terikat adalah pernikahan, bukan pacaran atau ta'aruf. Mereka terikat tapi belum suci. Ikatannya belum suci. Kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah tentang ini? Atau setidaknya dapat mengurangi jumlah disorientasi seksual sesuai problematika di atas. Baik, untuk masalah ini kita sebenarnya dihadapkan pada hal-hal salah yang dilumrahkan. Sebagai contoh, bahwa pacaran dalam Islam jelaslah salah. Namun, pada kenyataannya, hal yang salah tersebut menjadi lumrah dikarenakan banyaknya individu yang mempraktekkan hal tersebut. Nah, kita dapat menghindari hal salah yang lumrah tersebut dengan meningkatkan kesadaran diri masing-masing mengenai disorientasi seksual. Namun, selain kesadaran dari diri sendiri, butuh pula sokongan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang terkadang malah mendukung aksi disorientasi seksual pada problematika ini. Jadi, selain ada kesadaran dari diri masing-masing, kita juga harus menyetir diri untuk tidak terpengaruh keadaan dan opini sekitar. Berpegang teguh pada prinsip Islam bahwa pacaran yang diperbolehkan adalah pacaran setelah menikah. Ya, realitasnya saat ini banyak masyarakat, khususnya anak muda, yang melabeli pacaran dengan ta'aruf atau perkenalan. Karena untuk apa ta'aruf, untuk apa perkenalan kalau ujungnya adalah perpisahan. Lalu menurut Quran Surat Ali Imran ayat 36, perempuan dan laki-laki memiliki kodrat masing-masing yang dipersatukan atau dipasang-pasangkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Namun pada praktiknya masih banyak perempuan dan laki-laki yang melawan dan melewati batas kodratnya. Misalnya seperti seorang perempuan yang bersikap serupa lawan jenis atau sebaliknya. Seperti pada kasus selebritas di Indonesia yang pernah populer dan menjadi bahan perbincangan. Nah, problematika ini juga masih menjadi hal yang marak di kalangan umat manusia. Kira-kira apa tanggapan dan solusinya yang setidaknya dapat mengurangi adanya masalah-masalah di atas? Menjawab problematika di atas, sebenarnya semua ini berawal dari budaya populer atau tren fashion masa kini yang diikuti oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Misalnya pada masa trending kecantikan ala Korea yang ternyata tidak digandrungi oleh kaum perempuan saja, melainkan juga dari kaum laki-laki. Nah, tren disalahgunakan ini menuai banyak pertentangan yang sebenarnya masyarakat pun terkadang masih menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Maka, untuk mengurangi intensitas disorientasi ini, kita seharusnya bisa bersikap bijaksana dalam menyikapi hal-hal penyelewengan ini. Sebaiknya kita bisa memilah mana yang bisa dilakukan atau diikuti oleh perempuan atau laki-laki karena keduanya memiliki kodratnya masing-masing. Baik, berbicara tentang kesetaraan gender berarti itu setara ya antara laki-laki dan perempuan, dan juga karena meskipun setara, meskipun ada kesetaraan gender, tetap saja laki-laki dan perempuan itu memilih kodratnya masing-masing yang tidak boleh dilewati, tidak boleh diterobos begitu saja. Nah, kalau sekarang ada kesetaraan gender, kembali kelas balik ke masa dulu. Dulu wanita di mata orang-orang Yunani ini sering kali dilecehkan. Sering banget dilecehkan, diejek, dianggap sebagai najis, diperjualbelikan. Wanita bahkan sampai tidak punya hak-hak sipil
ini bahkan tidak punya hak waris juga. Dengan berjalannya waktu, muncul tokoh-tokoh muslim yang mendukung kesetaraan gender. Kira-kira siapa salah satu tokoh tersebut dan sejauh mana perannya dalam mengubah pandangan masyarakat? Nah, jadi gerakan feminisme ini telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Awalnya fokus pada hak pilih perempuan, dan hal itu mendapat hasil yang memuaskan. Lalu pada tahun 1960 dan 1970, lebih fokus membahas isu yang lebih luas seperti hak reproduksi, hak pekerjaan, dan pemahaman tentang peran gender. Ada dua tokoh dari sekian yang menyuarakan feminisme, yaitu Fatima Mernissi dan Aminah Wadud, yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan yang telah ditemukannya di dalam Al-Quran. Dua tokoh tersebut mencoba mengatasi tradisi patriarki yang dapat ditemukan dalam interpretasi tradisional terhadap ajaran Islam. Mereka menggugat pandangan tradisional tentang peran gender, menekankan bahwa Islam sebenarnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan. Namun terdapat perdebatan internal antara mereka yang memandang feminisme sebagai alat pembebasan alat pembebasan perempuan, dan mereka yang khawatir bahwa nilai-nilai feminisme dapat bertentangan dengan mengatasi tradisi patriarki ini menciptakan perubahan yang mendasar dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender. Misalnya, gerakan feminisme telah membongkar stereotip gender yang membatasi perempuan dalam berbagai aspek seperti karir, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Dengan mendukung hak pekerjaan dan kesetaraan upah, feminisme telah membantu memecahkan norma-norma patriarki yang membatasi pilihan perempuan. Ya, jadi feminisme itu akan berjalan jika nilai-nilai yang dalam Al-Quran diterapkan dalam feminisme itu sendiri. Namun saat ini sedang marak terjadinya LGBT, termasuk di kalangan umat Islam itu sendiri. Bahkan banyak ditemui mereka yang berasal dari golongan pencari ilmu seperti dalam pondok pesantren. Pada dasarnya kan pondok pesantren itu merupakan tempat bagi para santri untuk memperdalam ilmu agama. Namun pada kenyataannya banyak dari mereka yang kini menjadi golongan dari kaum LGBT tersebut, sengaja ataupun tidak sengaja. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena terlepas dari label pencari ilmu itu sendiri, karena masing-masing manusia mempunyai kapasitas nafsu atau syahwatnya masing-masing. Padahal kita sendiri sangat paham bahwa pondok pesantren merupakan tempat bagi para santri yang notabene agamanya baik. Ya, jadi kan mengapa hal tersebut bisa terjadi juga karena dalam sebuah pesantren tentunya ada pembatasan interaksi yang sangat ketat antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka mungkin merasa bahwa perasaan mereka terhadap lawan jenis juga terbatas. Hal itulah yang kemudian mendorong mereka untuk menjadi bagian dari pelaku homoseksual atau lesbian, yang pada awalnya hanya ingin coba-coba, namun karena pada dasarnya sebuah dosa yang dijalankan pasti memiliki nikmat tersendiri menjadi semakin terjerumus. Nah, suatu aturan yang dibuat untuk adanya praktek perzinaan malah menjadikan pelakunya terjerumus pada sebuah disorientasi yang tidak wajar. Hal tersebut tentu menjadi hal yang tidak mengkhawatirkan bagi masyarakat pada umumnya. Salah satunya ketidakmauan orang awam untuk masuk pesantren dikarenakan takut terjerumus pada hal yang sama. Bahkan dulu itu terdapat kasus bahwa seorang guru, ustadz atau kiai di pondok pesantren melakukan hal yang tidak senonoh kepada santrinya. Hal itu bisa dicegah dengan bukan hanya mengubah mindset para santri tentang nafsunya, tetapi juga memperkuat keimanan sebagai peneladan di pondok pesantren tersebut, agar santri-santrinya tidak mencontoh hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, jika memang hal itu terjadi dapat diatasi dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak memandang bulu antara santri ataupun kiai, dengan menerapkan
tindak pidana yang berlaku sesuai dengan kesalahannya. Jika memang pondok pesantren merasa tidak mampu melakukan konsekuensinya, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang bertugas terkait permasalahan tersebut. Jadi bisa diambil alih. Jadi penyelewengan kasus disorientasi seksual ini juga tidak memandang bulu ya, mau terjadi dimanapun, bahkan di tempat suci seperti pondok pesantren, tempat belajar, bahkan ya itu tempat mencari ilmu, itu bisa terjadi disorientasi seksual yang bahkan bisa membuat konteks-konteks negatif buat orang sekitarnya, seperti itu, yang seharusnya tidak terjadi ya, karena miris banget kalau di ranah belajar mengajar itu ada disorientasi seksual seperti itu. Nah, dengan berkembangnya media sosial saat ini, semakin marak adanya praktik transgender, di mana sebagian besar pelakunya adalah mereka yang masih berusia kanak-kanak hingga para remaja. Banyak dari para laki-laki yang berdandan menyerupai seorang wanita. Di sisi lain, mereka tentu telah mendapat pendidikan tentang transgender itu sendiri. Tapi, mengapa mereka masih gemar mempraktikkan kegiatan tersebut, bahkan tanpa mempunyai rasa malu loh? Mereka memamerkannya di sosial media hanya demi sebuah sensasi yang tak bernilai. Baik, sebenarnya hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap pendidikan yang mereka dapatkan. Memang benar, mereka telah terdidik entah dalam suatu lembaga formal ataupun non-formal. Namun di sisi lain, gairah mereka untuk menjadi transgender tersebut lebih tertanam erat daripada pemahaman mereka terhadap ilmu yang mereka dapatkan. Di sisi lain, karena adanya perkembangan media sosial ini menjadikan banyak dari manusia merasa bahwa dirinya butuh sebuah ketenaran yang dimana ketika ia tak bisa memberikan hal yang positif dan dikenal banyak orang, mereka akan memberikan apa yang mereka inginkan. Bukan sekedar apa yang bermanfaat bagi orang lain, namun apa yang saat itu sedang marak diperbincangkan. Mereka tak memandang baik atau buruknya hal tersebut. Maka dari itu, sebagai pelajar yang berpendidikan, kita harus bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita supaya terhindar dari hal-hal buruk semacam itu. Jadi perdalam ilmu dan kuatkan pendidikan kita sebagai remaja agar kita bisa menghindari hal buruk tersebut. Seperti itu. Iya, betul sekali, karena faktor media sosial berlabel tren viral, yang hanya ingin viral atau mengikuti gaya masa sekarang, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masyarakat atau pola pikir masyarakat untuk menjadi transgender tersebut. Ya, maka dari itu pandai-pandailah kita untuk mengatur algoritma pada masing-masing media sosial yang kita miliki. Setelah mengetahui problematika perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual, diharapkan umat manusia mengetahui hal-hal yang memengaruhi bagaimana gerakan feminis di dunia Islam dapat berkolaborasi dengan pemimpin agama untuk menciptakan solusi bersama yang menghormati nilai-nilai Islam dan sekaligus mengatasi disorientasi gender. Baik, terima kasih. Di dalam Al-Quran telah disebutkan berbagai aspek, yaitu terkait nilai-nilai moral, etika, dan hubungan antar individu. Sementara istilah feminisme mungkin tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, namun terdapat ayat-ayat yang membahas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil antara pria dan wanita, yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang menekankan kesamaan hak antara pria dan wanita sebagai manusia,
yang artinya, hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam menangani disorientasi atau ketidakjelasan, di dalam Al-Quran telah menyerukan pemahaman, kebijaksanaan, dan keterbukaan komunikasi. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 90, menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan tidak melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Interpretasi ayat-ayat ini dapat berbeda-beda dan dapat melibatkan kajian lebih lanjut tentang konteks dan tafsir Al-Quran. Untuk dapat melibatkan kajian lebih lanjut tentang konteks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Harapan dari tokoh agama Islam terdapat perspektif feminisme dan disorientasi, berharap bahwa terdapat nilai harmonisasi, yaitu berusaha untuk mencapai kesetaraan gender tanpa mengorbankan atau melanggar nilai-nilai keagamaan yang mendasari dari masyarakat. Selanjutnya ada moral dan spiritual. Feminisme dapat memberikan kontribusi positif dengan memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, dapat mengatasi disorientasi identitas dan peran gender. Selanjutnya ada kerjasama antara gerakan feminisme dan komunitas keagamaan. Diharapkan untuk kerjasama yang baik antara gerakan feminisme dan komunitas keagamaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara. Ada keadilan sosial, di mana harapan bahwa perspektif feminisme dapat membantu mempromosikan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang menekankan keadilan dan kebersamaan. Dan yang terakhir, adanya tanggapan terhadap krisis. Melalui kerjasama dengan feminisme, diharapkan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan nilai agama dalam menghadap tantangan krisis. Penting untuk diingat dengan bahwa pendapat tokoh agama dapat bervariasi dan tidak semua tokoh agama memiliki pandangan seragam dan nilai terhadap feminisme. Diskusi terbuka dan dialog konstruktif dapat membantu memahami perspektif yang beragam di dalam komunitas agama. Baik, dari pemaparan tadi berarti bahwa dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kesetaraan gender itu ada antara laki-laki dan perempuan itu sama, adil, diperlakukan secara adil dan setara ya, yang mana dengan harapan mempunyai menimbulkan nilai-nilai positif seperti nilai harmonisasi, moral dan spiritual, kerjasama antara gerakan feminis dan komunitas keagamaan, kemudian ada keadilan sosial, juga ada tanggapan-tanggapan terhadap krisis ya dari kesetaraan gender itu. Nah, isu feminisme memang tidak ada habis-habisnya ya diperbincangkan. Arti feminisme itu sendiri yaitu sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan agar tidak dieksploitasi dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Tidak patriarki ya. Lalu bagaimana menyikapi permasalahan feminisme sebagai sebuah penyetaraan? Secara umum, feminisme Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ada beberapa cara bijak dalam menyikapi feminisme. 1. Memahami peran wanita. Sebagai seorang wanita, hakikat peran utama adalah seorang anak, istri, atau seorang ibu.
Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi. Dapat dilakukan dengan memberi akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk sukses di bidang pekerjaan. Jadi di sini tidak membanding-bandingkan antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat, menghapus diskriminasi gender di tempat kerja dan mendorong kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Gitu, Mbak. Ya, beragam topik sudah kita bahas pada pertemuan kali ini dalam bincang-bincang, dari mulai bagaimana perempuan ikut diperlakukan pada zaman dulu sebelum adanya Islam, bagaimana feminisme itu bisa berjalan di Indonesia, dan bagaimana kasus-kasus disorientasi seksual bisa terjadi pada masa kini dan apa penyebabnya, seperti itu. Dan tentu pembahasan kami ini sudah terjawab ya berdasarkan Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai umat Islam. Baik, kita akhiri perjumpaan kali ini dalam pembahasan tentang feminisme dan disorientasi seksual kelompok 5 offering B10. Terima kasih. Kritik dan saran terbuka bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.